Kita akan membaca Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Mari kita membaca. Saya baca ayat 16, saudara membaca ayat 17. Kita bertanggapan sampai ayat 33. Kejadian pasal 18, kisah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah diperlakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Mari kita berdoa. Kami menghampiri tahta-Mu, memohon anugerah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang hidup dan yang memberikan kehidupan kepada kami melalui firman-Mu. Firman memberi kami hidup, dan firman menuntun kami kepada hidup yang penuh dengan makna. Biarlah hari ini kami sekali lagi dicelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh makin melihat tuntutan-Mu, keindahan-Mu, kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjalankan tugas kami di dalam dunia ini dengan penuh kebenaran dari Tuhan. Tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam perikop sebelumnya kita telah membahas bagaimana Abraham makan bersama dengan Tuhan. Tuhan datang menjadi tamu di dalam tenda Abraham. Lalu Abraham menjamu makan dan terjadi satu perjamuan, satu persekutuan yang penuh dengan sukacita. Dan di tengah-tengah jamuan itu Tuhan menghadiahkan kepada Abraham sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh manusia. Tuhan mengatakan, Sarah, kenapa engkau ketawa? Sarah mengatakan, saya tidak ketawa,
tetapi Tuhan tahu bahwa Sarah tertawa. Dan tertawa karena geli, karena kurang percaya. Akhirnya diubah oleh Tuhan. Tuhan betul-betul memberikan tawa penuh sukacita dalam keluarga Abraham. Tuhan akan memberikan anak pada Abraham. Dan Tuhan mengatakan, tidakkah engkau tahu, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setelah selesai menikmati perjamuan itu, maka sekarang sudah tiba saatnya Tuhan melatih Abraham. Abraham adalah sahabat Allah, maka sekarang dia perlu dilatih. Setelah makan, maka kemudian Tuhan pergi meninggalkan tenda dan Abraham ikut. Saudara sekalian, di sini setelah menikmati Tuhan, maka Abraham harus dilatih untuk melihat dunia. Kita sebagai orang Kristen bukan hanya menikmati Tuhan, indahnya persekutuan dengan Tuhan, indahnya menikmati hadirat Tuhan, indahnya menikmati keluarga yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan sekarang mengingatkan Abraham, kamu dipanggil untuk keluar dari zona nyamanmu. Kamu dipanggil bukan hanya untuk menikmati anugerah Tuhan, tetapi juga melihat kerusakan dunia ini. Saudara sekalian, pada waktu Yesus transfigurasi, di situ keindahan luar biasa Tuhan nyatakan. Lalu kemudian Petrus melihat keindahan Yesus berkata, Guru, saya mau bikin tenda. Retret ini begitu indah. Saya bikin tenda, satu buat engkau, satu buat Elia, satu buat Musa. Petrus tidak mau turun, saudara. Retret aja terus. Mungkin dia pikir di bawah banyak orang toksik, guru. Mending retret begini terus, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu bersama Yohanes sama Yakobus. Sudah cukup. Temennya saya cocok sama Tuhan, indah sekali. Ini persekutuan luar biasa. Retret terus, tidak usah pulang. Maka Tuhan mengatakan harus memang turun. Dan begitu mereka turun, ketemu apa saudara? Saudara tahu sekian banyak permasalahan, termasuk harus menghadapi orang kerasukan setan. Saya enak loh ketemu Tuhan, saya nyaman ngadepin orang kerasukan. Melayani orang-orang yang melawan, orang-orang yang mencerca, orang-orang yang cari-cari kesalahan, orang yang menentang, orang yang kerasukan, yang butuh dilayani yang macam-macam. Tetapi Yesus mengajarkan, tidak bisa kamu hanya mau retret di atas gunung terus. Kamu harus menikmati hadiratku. Tetapi engkau harus turun, masuk dalam carut-marut dunia yang kotor ini. Karena untuk itu kamu diberkati. Supaya kamu masuk ke sana. Saudara, kita dipanggil bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan, tetapi saya dan saudara dipanggil di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan sesuatu. Dan dalam ayat 17-19 Tuhan mengatakan, aku masakan menyembunyikan kepada Abraham yang hendak kulakukan. Bukankah dia itu dipanggil untuk jadi berkat? Bukankah dia itu dipanggil untuk mendidik generasi selanjutnya untuk melakukan kebenaran dan keadilan? Sedek dan mispat. Sedek itu kebenaran, mispat itu keadilan. Dia itu punya tugas loh. Dia saya akan berkati untuk jadi berkat. Dia itu saya panggil untuk mendidik, mengajar masyarakat untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Kita itu bukan dipanggil untuk menjadi orang religius moral personal, saudara, tidak. Kita bukan hanya baik dalam keluarga, kita harus menjadi guru dalam masyarakat, mendidik generasi muda, berfungsi di masyarakat, menjalankan kebenaran dan menjalankan keadilan. Saudara-saudara sekalian, maka Abraham perlu dilatih, perlu dididik. Abraham adalah sahabat Allah. Ini kalimat Yakobus 2 ayat 23. Dalam Yakobus 2:23, Yakobus mengatakan, Abraham disebut sahabatnya Allah. Tuhan mengatakan bahwa aku membongkar isi hatiku kepada Abraham. Yesus berkata, aku tidak menyebut kalian itu budak. Aku menyebut kalian itu adalah sahabat. Karena sahabat membongkar isi hatinya. Orang tidak membongkar isi hatinya pada budak. Saudara tidak mungkin dong, saudara datang, terus kemudian ketemu orang di pinggir jalan. Halo Pak, mau kemana? Saya mau ke Pasar Atom. Oh ya,
Sama-sama lagi nunggu bus ya, iya. Saya mau curhat Pak, curhat apa gitu? Baru kenal sudah curhat. Saya ditinggal sama pasangan saya. Loh, kenapa gitu? Dia selingkuh lah, kok curhat gitu ya? Tidak mungkin saudara orang membongkar rahasia yang penting kecuali sama sahabat. Saya mau cerita sama kamu. Oh kenapa? Pinku dibobol. Pinmu dibobol sama siapa? Pinku dibobol sama anakku sendiri. Waduh, anak ini gawat ini. Iya. Buat apa? Buat beli game online. Wah, kita harus lakukan sesuatu. Iya, enaknya diapakan ya, bagaimana ini? Itu kan cerita sensitif, saudara. Kita tidak mungkin bongkar sama sembarangan orang. Tidak mungkin kita panggil pembantu kita. Mbak, sini mbak. Kenapa? Ada apanya? Curhat. Gimana ya? Saya ini sedang mau menentukan hari depan saya. Lah, kok curhatnya sama mbak gitu ya. Tolong minta pertimbangan ya. Kecuali berarti mbaknya ini sahabat. Saudara, kadang-kadang kita sering mendengar bukan teman kita mengatakan, aku tidak pernah cerita ini ke siapapun. Baru hari ini aku cerita ke kamu. Kadang-kadang kita mendengar begitu kan saudara. Artinya apa? Dia percaya kepada kita. Dan Yesus mengatakan, aku membongkar isi hatiku. Tuhan tidak memperlakukan kita seperti budak, meskipun kita memang hambanya Dia. Kita ini hamba Tuhan. Tetapi Tuhan membongkar isi hatinya kepada kita. Dan sebagai sahabat Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa reaksi sahabat Allah? Sekarang Tuhan menguji Abraham. Saya bongkar isi hatiku. Dia sahabatku, dia punya mandat. Sekarang kita tes dia melakukan apa. Nah saudara sekalian, ketika Abraham lagi jalan, terus Tuhan bilang, Abraham, saya buka rahasia. Apa Tuhan? Lihat di situ kota Sodom. Iya Tuhan. Saya sudah mendengar teriakan mereka. Saudara kalau membaca di dalam pasal 18, kita melihat ayat 30. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi kata yang dipakai ngomel saudara ya. Bukan cuma sambat. Nah, orang Jawa tahu istilah itu, sambat. Jadi ini bukan orang Sodom sambat, ini keluh kesah orang yang sedang ditindas dan mengalami pelanggaran HAM. Kalau orang mengalami kebrutalan, maka dia mengalami kesakitan, tidak tahu jalan keluar, dia teriak saking kepepet dan kecepitnya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku mendengar keluh kesah orang tentang Sodom, maksudnya Sodom itu menganiaya saudara. Sodom itu menindas. Maka mereka teriak. Jadi ketika kita ingat Sodom, yang teringat dari kita karena kata itu adalah dosa perzinahan. Berkait dengan perzinahan. Tetapi dosa Sodom bukan cuma perzinahan. Perzinahan itu sebetulnya dilakukan karena sesuatu yang lebih besar. Yaitu apa? Kebrutalan dan kejahatan. Memakai power menindas yang lain. Saudara sekalian ketika nanti kita akan mengulas minggu depan pasal 19. Ada utusan Tuhan yang mau diperkosa oleh satu kota. Itu memang dosa perzinahan. Tapi lebih daripada itu adalah kebrutalan dan kejahatan terhadap orang lain, saudara. Dan Tuhan melihat ini bangsa yang jahat. Saya akan hukum bangsa ini. Karena begitu jahatnya. Nah sekarang Abraham sebagai sahabat Allah responnya gimana? Hukum aja Tuhan. Kalau perlu Tuhan mau pakai cara apa? Oh saya akan melemparkan api dari langit. Kita sudah pelajari bahwa Alkitab mencatat salah satu keunggulan dia adalah sumur-sumur itu. Dan sumur-sumur itu adalah berisi sesuatu yang lumpur yang bagus pada saat itu. Tetapi ketika itu nanti kena api, jadi Sodom itu kayak ada bom di bawah tanah saudara. Sehingga akhirnya ketika terjadi ledakan, seperti satu kota itu mau meletus. Kita akan studi lebih lanjut nanti dalam minggu akan datang. Abraham gak mengatakan, kalau begitu kita bikin kembang api yang meriah ya Tuhan ya. Biar mati semua itu. Tidak saudara. Di sini kita melihat pola yang konsisten. Abraham diuji, lalu kemudian Musa diuji.
Musa juga sama. Musa, bangsa itu jahat. Saudara kalau menjadi pemimpin, Anda dikomplain terus sama bawahan saudara, Anda diseret, diadukan ke pengadilan, dikirim di pojok mau dilemparin batu sampai mati oleh anak buah sendiri. Saudara kira-kira perasaan sama orang itu seperti apa? Saudara, saya sebagai gembala, saya belum pernah dipojokin sama jemaat mau dilempari batu sampai mati, sekalipun tidak pernah. Saudara. Ditarik jemaat, disodorin kue pernah, sering. Pak mau Pak, kan begitu saudara gitu ya. Tapi sekesel-keselnya jemaat, ya, semarah-marahnya jemaat, saya kira pendeta-pendeta di sini belum pernah mengalami ditaruh di pojok, mau dilempari batu sampai mati. Tidak pernah, saudara. Saudara bisa bayangkan perasaan Musa, orang yang hatinya, hidupnya diberikan kepada bangsanya, tetapi bangsanya seperti itu. Lalu kalau andai kata kita jadi Musa, saudara, kita diperlakukan seperti itu. Dituduh, dikit-dikit komplain. Misalnya nih ya saudara ya, tiba-tiba kita lagi perjalanan, ada angin topan. Kan kita gereja pernah mengalami angin topan kan. Mulai marah. Gara-gara Pak Ivan. Ya kan. Bikin dosa apa kamu sampai akhirnya atap kita terbang. Gitu ya. Terus nanti misalnya ada apa sedikit, tiba-tiba musim panas, kering. Ada jemaat yang kepanasan lalu sakit. Gara-gara Pak Ivan, Tuhan marah kan. Memang dia itu mengajak kita untuk mencelakai kita. Musa tuh digituin saudara. Dikit-dikit dia, dikit-dikit dia. Musa kamu jahat ya, mau bawa kita ke padang gurun supaya kita mati semua ya. Lah, siapa yang minta keluar? Iya kan? Saya minta keluar Tuhan, minta keluar. Tuhan kirim Musa, yuk kita keluar. Habis itu disalahin, kenapa mesti ajak kita keluar? Lah kok kayak begini? Iya kan? Misalnya, ini omong kosong saudara ya. Saudara bilang, kita perlu rumah sakit, kita perlu rumah sakit. Iya kan? Kita perlu rumah sakit yang murah. Mana gereja? Ayo gereja, kita berdoa lama Tuhan kirimkan rumah sakit yang di luar mahal. Mana masyarakat gak kuat? Kita bikin rumah sakit sudah akhirnya. Setengah mati. Begitu rumah sakit berdiri, baru sadar kita. Rumah sakit bisa murah karena ada yang bayar. Lalu saya mengatakan, jemaat sekalian kita sudah punya klinik ini murah, yang masyarakat dapat murah, karena kita yang bayar. Loh kok kita yang bayar? Artinya Pak Ivan jahat dong, membuat klinik untuk menyengsarakan kita. Lah, tadinya doa minta klinik, gereja harus ada klinik. Begitu klinik berdiri, dikutuk. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau punya jemaat kayak begitu. Misalnya saudara jadi pemimpinnya. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, gimana Pak Nuk? Ya Tuhan itulah. Jemaatmu tuh Tuhan, iya emang gitu, umatku gitu. Ada berita sukacita loh Pak Nuk, apa Tuhan? Itu semua jemaat tuh saya mau bunuh. Hah? Itu kemarin yang cerewet itu Tuhan? Iya, mau gimana? Saya mau bikin mereka semua mati karena cancer. Hah? Itu impian saya Tuhan gitu ya. Tenang, kamu tidak akan saya apa-apakan, kamu akan saya bikin sukses. Cuma si ibu itu kanker mulut ya Tuhan, mulutnya jahat sih, ya oke. Kalau yang itu kanker ini, kita mungkin akan seperti itu loh saudara. Tapi Musa mungkin mengingat itu ya, bapak sebelah itu yang paling bawa batu, itu yang ngomelnya paling kencang. Yang bapak itu muka saya dituding sama dia, biar dia mati duluan. Tangannya itu kalau bisa kena kusta. Musa mengatakan apa? Tuhan, kalau kamu tidak bisa membawa orang-orang itu masuk ke tanah perjanjian, saya mati aja. Saya mati aja. Saya juga tidak mau masuk tanah perjanjian Tuhan. Kalau Tuhan mau mereka mati, saya mati saja. Ini hati seorang sahabat Allah. Makanya Tuhan mengatakan, Musa itu hambaku orang yang lemah lembut di muka bumi. Kenapa saudara? Orang lemah lembut itu tidak suka bales, tidak suka dendam. Kita tuh dalam hidup sering disakiti. Tapi apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah kekuatan yang luar biasa. Tidak mau balas dendam meskipun hatinya sakit. Meskipun bisa balas, tidak mau balas. Itu namanya lemah lembut. Jadi lemah lembut bukan lemah lunglai saudara.
Ya, bukan karena enggak bisa balas, ya kayak anak kesenggol sama anak badan preman. Bluk, apa lu lihat-lihat? Enggak lihat. Cuman nengok aja, enggak sengaja kelihat. Gitu. Ditanya sama teman, kok kamu pengecut? Bukan pengecut, kita orang Kristen harus saling mengasihi. Gitu. Itu karena takut, maka pura-puranya sok kasih. Musa enggak begitu, Musa bisa balas. Senggol duak. Saya masih ingat, saudara. Dulu pernah ada beberapa kali, tapi datang ke Andika, ada guru kungfu yang bertobat. Ya, guru kungfu yang bertobat. Guru kungfu itu terima Tuhan Yesus, gitu ya, dan dia jago banget, saudara. Saya pernah dikasih cerita, guru kungfu itu lagi ngantre bioskop, lalu diserobot sama ada satu orang anak muda gitu, kasar gitu ya. Zrut gitu. Dia nengok balik, apa lu? Anak mudanya begitu. Ini guru kungfu bersama beberapa muridnya, jago-jago semua, sapu hitam semua gitu. Diliatin, gurunya cuma senyum. Gitu kan ya. Jadi ya sudah di depan. Saya diceritain itu sama salah satu teman saya, itu guru kayak begitu. Untung dia cuma senyum begitu kan ya. Kalau dia senyum terus ditungguin pulangnya celaka anak itu gitu ya. Jadi jangankan ngadepin gurunya, murid-muridnya banyak aja, ngadepin satu juga orang ini belum tentu bisa. Dia seorang fighter. Dia bisa bales, saudara. Tapi dia pilih senyum. Sudahlah, orang seperti ini mau diapakan, sudahlah, biarkan saja. Nah, lembut itu bisa bales, tapi tidak mau bales. Musa tidak mau bales, saudara. Dia tidak mau membalas, dia tidak mau dendam. Dan bahkan dia berdoa bagi orang Israel. Nah, Abraham juga begitu. Abraham, saya mau musnahkan Sodom. Tuhan jangan. Sekarang Abraham bukan hanya berdoa buat Lot, saudara. Perhatikan. Dia tidak hanya berdoa buat Lot. Dia fokus, dia tidak mengatakan Tuhan hapuskan mereka. Tapi aku punya saudara namanya Lot, tolong selamatkan Tuhan. Dia nggak ngomong begitu. Dia fokus Tuhan selamatkan Sodom. Jadi sekarang kita melihat hati seorang sahabat Allah. Dia mendoakan orang lain. Saudara, apakah saudara berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang? Apakah Anda berdoa untuk kota Surabaya? Apakah Anda berdoa untuk jiwa-jiwa yang akan binasa? Kita lihat ada perang konflik Amerika dan Iran. Kita memberikan opini itu baik. Tetapi mereka bukan cuma perlu opini. Mereka perlu orang Kristen yang takut akan Tuhan yang berdoa buat mereka. Apakah kita akan mendoakan orang-orang di Iran? Apakah kita akan mendoakan orang-orang di Amerika? Baik Amerika maupun Iran, mereka penuh dengan dosa dan mereka butuh pertolongan Tuhan. Apakah kita juga bersyafaat bagi orang-orang di Iran? Kasihan mereka. Apakah kita berdoa untuk orang-orang yang ada di Venezuela, yang berdoa juga bahkan untuk orang Amerika? Mereka perlu, saudara. Kita perlu memberikan opini, tapi lebih daripada itu, opini terlalu banyak, sedikit orang yang berdoa. Sedikit, saudara. Saudara sekalian, ketika saudara beropini, jangan lupa, yuk kita doakan. Kita berdoa sebagai seorang sahabat Allah. Saudara sekalian, di sini Abraham ketika berdoa, dia menyatakan sebuah prinsip yang sangat unik. Pertama, Abraham mendekat pada Allah. Lalu dia bilang begini, Tuhan, Engkau hakim yang adil. Tidak mungkin kan Tuhan yang adil menghakimi dengan tidak adil? Masakan yang adil melakukan ketidakadilan? Pasti tidak mungkin dong Tuhan. Ya tidak mungkin. Sekarang poinmu apa Abraham? Gini Tuhan, Sodom memang jahat, tapi ada orang baik kan? Iya ada orang baik. Kalau Tuhan hancurkan Sodom, artinya orang baik mati bersama dengan orang jahat. Di mana keadilanmu ya Tuhan? Saudara, prinsip Abraham masih banyak perlu dikoreksi secara teologis. Tetapi kita lihat secara prinsip umum, Abraham itu seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pertama, dia mengenal karakter Allah. Allah pasti tidak mungkin mengadili sembarangan. Abraham tahu itu. Dan yang kedua, yang menarik ini adalah doktrin imputasi. Dalam pasal 15, Abraham sudah mengajarkan pembenaran melalui iman. Tapi sekarang mulai masuk pada imputasi. Yaitu apa, saudara? Kalau ada 1.000 misalnya ya, atau taruhlah misalnya ada 5.000 orang di Sodom, jahat.
Tapi ada 50 orang benar di Sodom, Tuhan, masakan kamu mau binasakan Sodom? Nah, ini argumentasi Abraham. Jadi maunya gimana Abraham? Tuhan, kalau ada 50 orang benar, Tuhan ampuni ya 5.000 orang di Sodom itu. Saudara kalau dagang kayak begini, rugi enggak saudara? Karena ada 50 orang yang benar, yang 5.000 suruh ampuni. Saudara tahu apa jawaban Tuhan bukan? Iya. Kalau ada 50 orang benar, kota Sodom tidak jadi saya tungging balikan. Saudara shocking enggak? Ini kebenaran apa ini gitu ya? 5.000 orang jahat loh? Iya. Mau dihukum kan? Iya. Tapi enggak jadi? Enggak jadi. Syaratnya apa? Ada 50 yang benar. Abraham bilang, bisa loh. Nah dia belajar sesuatu. Ya, terus kemudian dia nawar lagi. Tuhan jangan marah ya. Berarti dia tahu Tuhan bisa marah kalau caranya begini. Tidak tahu diri. Ya. Boleh enggak kalau 45? Kurang 5 Tuhan. Ada 45 orang. Boleh enggak seluruh Sodom diselamatkan? Boleh. Saudara, Abraham itu dekat sama Tuhan tapi dia sopan. Dia campuran antara berani tetapi juga rendah hati dan tahu diri. Karena ini sahabatnya adalah seorang raja di atas segala raja. Saya pernah datang sebuah persekutuan ketika doa bersama, dia doanya gini saudara. Tuhan, sahabatku, gimana hari ini Tuhan? Sudah fitness? Saya kaget gitu. Fitness. Aduh Tuhan, momen-momen indah kita. Kita sepedaan bersama ya Tuhan, kita ini, kita itu. Setelah saya ingetin, Dek, kok doa kayak begitu? Ya Tuhan kan sahabat kita. Saudara, kesalahan orang ini apa? Tuhan itu raja, sahabatan dengan raja. Saudara boleh sahabat dengan presiden. Sedang ngobrol di TV, tidak mungkin keplak kopiahnya kan? Wah, gitu. Gitu ya. Presiden loh, kamu keplak kopiahnya di depan umum begitu. Kan kita sahabat, ya sahabat-sahabat. Kamu bersahabat dengan seorang pemimpin. Sekarang bersahabat dengan Tuhan. Abraham bilang, mau minta pun bilang, Tuhan jangan marah ya. Kalau 30 gimana? Boleh. Kalau 20 gimana? Boleh. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi. Jangan marah ya. Kalau 10 gimana? Makan bareng loh saudara. Deket loh. Jalan deket, adep-adepan. Dan Abraham bilang, jangan marah ya Tuhan. Tuhan bilang, oke, kalau ada 10 orang benar, saya tidak akan hancurkan satu kota. Saudara pernah kepikir gak? Bahwa saudara dan saya yang minoritas itu, berapa powerful punya dampak bagi sebuah kota. Kita selalu berpikir, saya harus mayoritas, saya harus banyak, saya harus menang, maka baru punya dampak. Kalau saudara sudah baca pasal 18, dalam teologi publik kita punya pikiran sesuatu. Meskipun kita minoritas, tetapi hal kecil yang kita lakukan punya dampak pada mayoritas. Di hadapan Tuhan, meskipun cuma 50 orang baik, meskipun cuma 10 orang baik, mungkin Tuhan akan menunda penghakiman bagi seluruh kota karena ada 10 orang itu. Saudara, betapa besar dahsyatnya dampak perbuatan baik dari orang-orang Kristen yang sadar akan hal ini. Jangan putus asa saudaraku, jangan putus asa. Apa sih yang kita lakukan gereja kecil, keluarga kecil, Kristen sedikit. Lihat Pak, di luar sana kejahatan banyak. Iya, Alkitab mengatakan itu kok, kejahatan banyak. Tetapi mari hari ini kita tidak melihat kuasa kejahatan, saudara. Hari ini kita melihat kuasa daya tahan kebaikan. Ini yang Alkitab ajarkan. Ada 10 orang benar, saya tidak hukum kota Sodom. Wah, berbahagialah jikalau kita meskipun sedikit dan kelihatan gak ada hasilnya. Ada ratusan orang GRI Kertajaya bersama dengan seluruh orang Kristen yang lain melakukan kebaikan di kota Surabaya. Betapa indah hal itu.
Jangan peduli pada mayoritas, jangan peduli harus besar. Kita lihat kalau ada 10 orang benar. Saudara sekalian, lalu setelah 10 Tuhan pergi. Nah ini banyak penafsiran, saudara. Ada penafsir yang bilang, sebelum Abraham jadi satu, cepat-cepat Tuhan kabur. Ntar kalau satu saya harus selamatkan Sodom, gitu. Langsung Tuhan kabur. Gitu. Ya. Ada yang bilang Abraham tahu diri, habis 10 dia sungkan karena jangan marah, udah 10, nanti kalau satu gimana? Jadi dia sungkan gak jadi satu. Ya. Tetapi mungkin penafsiran yang lebih saya setuju begini, saudara. Karena dalam bangsa Semitik ada orang yang meneliti, jumlah komunitas minimal itu 10 orang. Jadi kemungkinan di sini Abraham bicara jumlah minimal dari sebuah komunitas yang mungkin, yaitu 10 orang. Kalau orang Yahudi ada penafsiran yang cukup unik, tapi saya tidak pegang ya, tapi saya hanya cerita ada penafsiran ini. Karena Abraham pikir jumlah keluarga Lot itu ada 10. Nah ini minggu depan nanti kita akan bahas ya. Saya tidak setuju sih, tapi perhitungannya orang Yahudi gini. Lot, istrinya 2 kan, 2 anak perempuan yang masih bujang yang ada di rumahnya. Terus kemudian malaikat mengatakan, siapa lagi keluargamu? Cepat kasih tahu, anakmu laki-laki, menantumu, anakmu perempuan. Berarti ada anakmu laki-laki pakai bentuk plural, anakmu perempuan, lalu kemudian menantumu. Berarti Lot punya anak laki-laki dong. Taruhlah dia punya 2 anak laki-laki. Dia punya 2 anak perempuan. Berarti sudah 8. Terus 2 calon mantu. Cuma salah perhitungannya, 2 calon mantunya tidak mau ikut. Itu ada penafsiran begitu. Tetapi saya memang tidak setuju. Nanti minggu depan kita akan pelajari itu ya. Jadi ada jenis penafsiran semacam itu. Tapi yang pasti saudara, Abraham berhenti di 10. Bagaimana kalau 1? Menurut saudara gimana? Dikabulkan tidak? Kalau hanya ada 1 orang benar, maka akan dibenarkan semua. Benar gak saudara? Nantinya Tuhan akan mengarah ke situ, tapi tidak dalam kasus Abraham. Nantinya di dalam Yesus Kristus, hanya melalui 1 orang, seluruh sejarah dunia akan diselamatkan. Saudara bayangkan ya, dampak kebaikan. 1 Kristus Yesus yang benar akan membenarkan banyak orang. Itu Yesaya pasal 53. Tapi Abraham doanya tidak didengar. Doanya Musa didengar. Orang selamat di zaman Musa, Sodom dihancurkan di dalam zaman Abraham. Tetapi Tuhan menepati janjinya. Dia tidak membiarkan orang benar binasa dengan orang fasik. Maka Lot diselamatkan. Apakah dengan demikian Musa lebih rohani dari Abraham? Tidak, saudara. Karena kedaulatan di tangan Tuhan. Tetapi Abraham mengajar kita satu hal. Inilah sikap seorang sahabat Allah. Musa juga itu sikap sahabat Allah. Menjadi seorang pendoa syafaat, apapun hasilnya itu. Dan Abraham belajar sesuatu meskipun teologinya belum selengkap kita. Misalnya, saudara. Abraham belum kenal Mazmur 73. Abraham belum kenal kitab Ayub. Bahwa ada orang benar, ketika dia menderita, bukan berarti Tuhan tidak adil. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau izinkan terjadi untuk menguji dia. Abraham belum tahu itu. Maka Abraham dalam konsepnya, tidak mungkin dong Tuhan ada orang binasa bersama dengan orang itu. Tapi nanti kita akan melihat ada kejadian itu. Dan itu bukan berarti Allah tidak adil. Tetapi dalam konteks Abraham, Tuhan masih berbicara sesuai dengan kemampuan dan keluasan wahyu yang diterima oleh Abraham. Saudara sekalian, nantinya di dalam Yesus, Abraham akan melihat bahwa 1 orang akan membenarkan banyak orang. Nah, jadi kita melihat ada 3 hal yang penting di dalam hal ini, yaitu bagaimana kuasa yang besar dari seseorang yang melakukan kebaikan. Saudara sekalian, ada 3 fungsi orang benar di tengah kota. Yang pertama, restraining atau mencegah kehancuran. Saudara, Anda dan saya masuk di dalam sebuah kota yang sudah jatuh dalam dosa. Ini bukan seperti creation di mana semuanya steril dan baik. Kita itu masuk dalam kota yang berdosa. Kita tidak mungkin untuk membuat semuanya itu jadi
benar seperti waktu penciptaan. Kita tuh seperti garam. Garam tidak perlu banyak. Garam kalau kebanyakan tidak perlu juga. Yang penting garam memberi rasa. Garam tidak mengubah semuanya langsung jadi garam. Garam memberi rasa asin. Kita mungkin sedikit, tetapi kita memberikan rasa. Kita mencegah kebusukan. Nanti tetap busuk Pak, tidak apa-apa. Kita mencegah, kita mengeliminasi, mengurangi kejahatan. Ya, saudara, kalau kita mau betul-betul tidak ada kejahatan, ya tidak bisa. Banyak orang sekarang terlalu romantik, dalam pengertian semuanya harus baik. Makanya orang sudah dilatih, jadi Kristen yang benar, jadi Kristen yang baik. Saya kemarin wawancara oleh itu ya, YouTube POV Calvin itu, akan tayang Rabu, mengenai jenis-jenis kurikulum dan hasilnya bagi orang Kristen. Saya mengatakan ada tipe yang dualis, sekolah untuk penginjilan, sekolah untuk karakter. Ya, nah bahayanya adalah sistem kayak begini. Kalau sekolah untuk penginjilan, maka lembaga misi buat apa? Penginjilan itu paling utama tugas kasnya lembaga misi. Sekolah itu kasnya bukan penginjilan. Sekolah harus menginjili, rumah sakit harus menginjili, semua orang Kristen harus menginjili. Tapi sekolah tugas utamanya bukan penginjilan. Lah kalau sekolah penginjilan, lembaga misi buat apa? Sama seperti gereja itu urusannya bukan matematika, saudara. Maka ketika saya mengatakan, saudara sudah pernah belajar aljabar belum? Belum, gimana sih orang Kristen gak belajar aljabar? Nggak mungkin kayak begitu, saudara. Tapi kalau saudara kelas 1 SD, kelas 5 SD, sudah hafal perkalian belum? Enggak tahu Pak, gimana sih 5 SD enggak bisa perkalian? Kan gitu saudara ya. Karena sekolah ada urusannya. Oh saya enggak kenal perkalian Pak, tapi saya hafal Yohanes 3 ayat 16 gitu. Saya bisa jadi pengurus kan Pak? Ya enggak bisa. Karena sekolah itu urusan utamanya bukan urusan penginjilan. Sekolah Kristen untuk karakter. Lah emang kalau Islam enggak ada karakter? Kita karakternya lain. Misalnya apa? Kristen kan mengasihi, emang kalau Buddha diajarin membenci. Emang kalau sekolah negeri mereka tidak ada kasih. Ya kan enggak begitu kan saudara. Jadi sekolah Kristen mesti ngapain? Nah kalau orang dididiknya cuman jadi baik, beda sama dunia. Lalu kemudian dunia sama kita enggak ada kaitannya. Cuman kita itu ada Injil, ada apa. Akhirnya begitu lulus, jadi dokter, masuk rumah sakit. Kok rumah sakitnya komersil ya? Saya enggak mau jadi dokter. Ya, bangga, saya beda dengan dunia. Masuk jadi pedagang. Loh kok banyak tipu? Saya enggak mau dagang, karena saya orang Kristen. Jadi pengacara, hukum bisa dibeli. Aku tidak mau jadi pengacara. Nah, terus mau jadi apa saudara? Enggak mungkin kan kayak begitu. Saudara jujurlah, saudara yang ada di mana-mana semua. Saudara lihat ada dosa enggak? Ada. Ya, kita bergumul dengan itu saudara. Kita tidak masuk dalam dunia yang steril. Tugas kita itu bukan menjadikan semua steril. Tugas kita restrain. Mencegah tambah busuk. Syukur-syukur saudara bisa menjadikan kebusukan itu hilang. Tapi kalau tidak bisa, mungkin saudara waktunya adalah mencegah jadi lebih busuk. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Setiap orang punya tempatnya masing-masing. Tapi orang Kristen jangan lupa, daya baik kita menahan kehancuran. Apalagi, mungkin enggak Pak ya, Tuhan mau hukum Surabaya karena ada orang-orang benar di Surabaya, Tuhan akhirnya mencegah tidak menghukum. Mungkin aja, tapi kan kita tidak tahu saudara. Yang kita tahu adalah kita tidak perlu patah semangat karena kebaikan kita ternyata punya bobot yang luar biasa di mata Tuhan. Yang kedua saudara, yang pertama restrain, yang kedua representatif. Kita itu berdiri di hadapan Tuhan mewakili kota, membawa kota itu dalam doa di hadapan Tuhan. Itu tugas kita. Yang ketiga, generatif, mendidik. Ingat tadi dikatakan Abraham, kamu harus mendidik generasi selanjutnya untuk mereka melakukan kebenaran dan keadilan. Kita punya tugas pendidikan, keluarga mendidik, gereja mendidik masyarakat. Itu sebabnya kita harus terjun di dalam membangun kesadaran publik. Saudara, kalau kita lihat, Indonesia ini kalau ditanya aborsi, yang setuju aborsi berapa persen? Kalau saudara survei, mungkin sekitar
2-5%. Banyak loh saudara, kalau 270 juta penduduk Indonesia, lalu 5%-nya, itu kan berarti kemungkinan 13 juta orang setuju aborsi. Teman saya mengatakan dalam 10-20 tahun akan jadi 10-15% orang Indonesia setuju aborsi. Tapi masih lumayan saudara, kalau berarti 95% tidak setuju aborsi. Kalau saudara ke negara Eropa ada loh yang angkanya sampai 85% orang setuju aborsi, yang enggak setuju cuma 15%. Kalau ditanya, kenapa kamu aborsi? Nah lihat nih, ada kutil di tanganku, boleh enggak saya operasi kutil? Boleh, kutil kok. Nah ini juga ada kutil di rahimku, ya dioperasi aja, ini kan daging juga. Wah kok gitu ya, itu nyawa manusia loh. Loh kenapa ada orang mengatakan itu nyawa manusia? Dididik. Keluarga harus mendidik. Gereja harus bersuara. Sekolah harus mengajar. Saudara-saudara sekalian, berapa persen orang Indonesia yang percaya pernikahan seharusnya pria dan wanita dan tidak setuju pernikahan sejenis? Mungkin masih banyak loh saudara. Indonesia masih banyak. Lalu kemudian sekarang yang ngetren, saya percaya pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Tapi saya tidak opos kalau ada pernikahan sesama jenis. Ini sekarang yang mulai makin banyak. Jadi mulai pelan-pelan geser. Ya silakan kalau mereka mau menikah itu hak mereka. Tetapi di luar negeri sudah mulai 50-50. Yang setuju 50%, yang enggak setuju 50%. Sudah mulai banyak. Kenapa? Karena pendidikan. Gereja mengajarkan begitu. Rumah tangga mengajarkan begitu. Sekolah mengajarkan begitu. Di dalam textbook dari TK, ini lihat. Ini keluarga tradisional anak-anak. Papa laki, mama perempuan. Maka ini namanya pernikahan. Sekarang kita modern. Lihat. Papa laki, mama laki. Ini juga boleh. 2. Papa perempuan, mama perempuan. Ini juga boleh. Papa separuh laki, separuh perempuan. Mama separuh laki, separuh perempuan. Itu boleh. Kenapa? Karena gender itu fluid. Nah anak dari kecil kayak begitu. Maka akhirnya ketika gede, setuju? Ya setuju. Saudara sekalian, kita sebagai keluarga, tadi dikatakan, kamu harus mengajarkan kebenaran dan keadilan pada generasi selanjutnya. Gereja mengajarkan kebenaran dan keadilan. Sekolah mengajarkan kebenaran dan keadilan. Jikalau semuanya tidak lagi mengajarkan kebenaran dan keadilan, dalam sekejap, dalam waktu singkat, masyarakat rusak. Saudara sekalian, kita punya fungsi publik generatif. Sekali lagi, tadi saya ulang 3 hal. Kita punya fungsi restraining. Yang kedua, kita punya fungsi representatif. Yang ketiga, kita punya fungsi generatif. Poin saya adalah, sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan ingin melihat hati kita. Kamu sahabatku, bagaimana dengan kota Sodom? Abraham saya pengen lihat. Dan hari ini kita belajar, kebaikan punya dampak meskipun minoritas terhadap kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami seringkali putus asa melihat kejahatan begitu banyak, begitu marak ada di mana-mana. Kami terkadang merasa bahwa semua kebaikan tidak ada gunanya. Hari ini kami melihat di pusat kejahatan, yaitu di Sodom dan Gomora. Tuhan berkata, jikalau ada 10 orang benar, maka Engkau akan menangguhkan hukuman-Mu pada Sodom dan Gomora untuk 10 orang benar itu. Kami melihat betapa dahsyatnya kuasa kebaikan, bahkan hanya oleh 10 orang. Kami hari ini berdoa, Tuhan berikan kepada kami iman, berikan kami semangat, motivasi untuk terus melakukan kebaikan. Meskipun kami belum melihat hasilnya, meskipun kami menyadari kami sendirian, biar kami terus beriman kepada Tuhan. Pakailah apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.